Nah, hari ini kita bakalan bikin reaction video lagi teman-teman. Menghibur kalian-kalian yang ada di rumah. Jangan gabut, ngapain kalau gabut? Nah, so teman-teman, tanpa banyak basa-basi kita langsung aja ke videonya, let's go. Pembahasannya. Kenalin, ini adalah Vivo Y27 4G, keluaran di bulan Juli 2023. Yang saya pegang ini varian warna burgundy black. Dari segi desain belakang, Vivo Y27 4G ini menggunakan desain crystalline matte. Tahan sidik jari dan gak gampang kotor. Kemudian memiliki setup kamera dual kamera yang diameternya cukup lumayan gede dengan ring kamera yang berwarna gold, yang membuat tampilan Vivo Y27 4G ini lebih premium. Untuk bobotnya ini di 190 gram dan ketipisannya di 8,07 mm. Untuk desainnya ini menggunakan retro design dan sudutnya agak kerasa tapi nggak terlalu parah. Jadi untuk digenggam masih nyaman. Kemudian untuk fingerprintnya, Vivo Y27 4G ini fingerprintnya di samping atau side fingerprint. Untuk bagian depan, Vivo Y27 4G ini masih menggunakan layar waterdrop screen dengan ukuran layar 6,64 inch, panel IPS LCD Full HD Plus di 1080 x 2388 pixel dan refresh rate-nya di 60 Hz. Untuk speakernya, Vivo Y27 4G ini masih mono. Untuk urusan layar, ini sih lebih dari cukup. Untuk nonton YouTube, main game, atau hanya scroll-scroll media sosial aja. Ditambah lagi ada sunlight display. Jadi ketika pengguna di bawah sinar matahari, itu layarnya nggak terlalu gelap dan masih kelihatan jelas pada bagian layarnya. Dan memiliki internal proteksi, yaitu IP54, yang dimana anti cipratan air dan paparan debu. Lanjut ke bagian spesifikasinya, Vivo Y27 4G ini dilengkapi dengan Android 13. Dengan antarmuka Vantos OS 13, yang dimana untuk tampilan Vantos OS-nya lebih unik dan menarik. Vivo Y27 4G juga yang saya bahas ini dibekali RAM 6GB dengan storage 128GB, yang dimana ini RAM-nya bisa extended sebesar 6GB. Untuk chipsetnya, Vivo Y27 4G dibekali chipset MediaTek Helio G85 dengan fabrikasi 12 nanometer. Untuk skor Antutunya, Vivo Y27 4G menghasilkan di angka 271 ribuan, skor CPU-nya di angka 88 ribuan, dan skor GPU-nya di angka 48 ribuan. Kemudian untuk urusan sensor, di sini terbilang lengkap, terutama sensor giroskopnya, tapi yang sangat disayangkannya masih software. Jadi untuk aplikasi atau game yang membutuhkan sensor ini kurang maksimal aja. Kemudian untuk gamenya, di sini saya tes game Mobile Legends. Untuk settingannya di sini refresh rate-nya mentok di tinggi dan grafisnya juga mentok di tinggi. Cukup standar menurut saya. Untuk suhunya di sini adem, gak anget-anget banget. Yang saya rasakan untuk game yang satu ini lancar, nggak ada kendala yang berarti. 25 menit main game dengan kontras kurang lebih 30% dan audionya kurang lebih 30%. Hanya memakan daya baterai 5% aja. Untuk urusan performa, Y27 4G ini menurut saya sih terbilang cukup-cukup aja untuk scroll-scroll media sosial dan game-game ringan seperti Mobile Legends. Vivo Y27 4G di sini ada mode gamenya, ada beberapa fitur penting untuk yang ingin fokus ketika main game. Salah satunya mode rendah daya, mode seimbang, dan mode game pro. Kemudian ada mode fokus, blokir notifikasi, dan blokir panggilan seperti WhatsApp, Messenger, dan sejenisnya. Untuk baterai Vivo Y27 4G ini dibekali baterai 5000 mAh dengan charger 44 watt flash charging. Vivo mengklaim ngecas 15 menit dapat di 30%, dan ketika saya tes dari 8 ke 100% butuh waktu 1 jam 10 menit. Tapi menurut saya ini tergantung kondisi. Di sini juga ada fitur baterai agar baterai sehat dan berjangka panjang. Salah satunya nighttime charging proteksi yang mampu mencegah daya masuk yang berlebih ketika kita lupa cabut di malam hari sampai pagi hari. Geser ke bagian kameranya, Vivo Y27 4G ini dibekali dual kamera, 50 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera bokeh. Untuk menu yang ditawarkannya, di sini ada menu mode malam, bisa di 2 kali zoom in, terus kemudian ada menu potret, ini ada fitur HDR. Oke, saya nonaktifkan lagi. Kemudian ada fitur filter, terus ada mode cantik. Oke, di sini ada aperture yang bisa disesuaikan bokehnya, sesuai yang kita mau. Kemudian di sebelah kanan ada foto, ada HDR-nya, bisa di 2 kali zoom in juga. Kemudian ada video. Di sini formatnya ada di 720 per 30 fps dan 1080 per 30 fps.
Kemudian di menu lainnya, di sini juga ada 50 megapiksel, pano, dokumen, gerak lambat, selang waktu, pro, dan foto live. Untuk hasil kamera belakangnya udah lumayan bagus menurut saya, apalagi dengan kondisi cahaya yang pas, maka hasilnya akan bagus dan tajam. Hasil foto Y27 4G ini tidak menawarkan hasil dengan warna yang ngejreng banget. Saturasi dan cahayanya standar. Untuk kamera selfie-nya ini hanya dilengkapi 8 megapiksel aja, tapi coba kita lihat hasilnya. Untuk hasil kamera depannya bagus-bagus saja, saturasinya juga standar, yang kurang hanya detailnya aja yang kurang. Ketika di zoom agak pecah. Untuk kalian yang suka selfie, sepertinya kurang cocok untuk kalian dengan hasil cepretan yang kurang detail, apalagi hanya dibekali 8 megapiksel saja. Tapi secara overall, menurut saya ini bagus-bagus aja dari hasil yang hanya 8 megapikselnya. Ini adalah perekaman menggunakan format 1080 per 30 fps. Untuk formatnya di Y27 4G ini cuma ada 1080 dan 720 piksel, yang masing-masing 30 fps. Dan untuk stabilizernya ini nggak ada. Gimana hasilnya? Kalian boleh nilai sendiri di kolom komentar. Dari semua aspek yang saya bahas tadi, gimana menurut kalian Vivo Y27 4G ini yang dibanderol dengan harga Rp2.500.000? Apakah menarik? Walaupun ada beberapa yang kurang, salah satunya layar masih waterproof screen atau kamera selfie yang kurang tinggi megapikselnya. Ini bisa dijadikan opsi untuk kalian yang masih bimbang. Tapi selain dari itu, Vivo Y27 4G juga dapat diandalkan dari segi kebutuhan, terutamanya di pengecasannya yang cukup lumayan cepat, ditambah lagi Y27 4G dilengkapi internal proteksi IP54. Mungkin segitu aja pembahasan Y27 4G-nya. Menurut versi saya pribadi dan secara garis besarannya saja. Sampai di sini dulu pembahasannya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.